belum record. Ya. Oke. Biaya utama ada biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya konversi apa? Biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Oke, Lestari, good. Biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Biaya utama, biaya bahan baku ditambah tenaga kerja langsung. Karena bahan baku untuk diolah menjadi barang setengah jadi dan kemudian menjadi barang jadi itu membutuhkan tenaga kerja langsung. Kalau mesin pun dijalankan oleh tenaga kerja langsungnya ya. Nah, untuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, pencatatan dalam jurnal untuk mencatat transaksi bahan baku dan tenaga kerja langsung, nanti nama akunnya, nama akun untuk biaya bahan baku dan nama akun untuk biaya tenaga kerja langsung disebut dengan barang dalam proses. Itu ya, nama akunnya, nama akun penjurnalan. Oke. Kalau biaya overhead pabrik nanti disebut dengan biaya overhead pabrik. Barang dalam proses itu ada BB dan TKL. BB dan TKL. Untuk overhead pabrik ini disebut overhead pabrik. Ini nama-nama akun di jurnal. Untuk biaya administrasi, tetap biaya administrasi. Biaya atau beban administrasi, silahkan. Pemasaran juga sama. Nah, seperti ini. Dengan catatan bahan baku disebut dengan barang dalam proses, tenaga kerja langsung disebut barang dalam proses. Oh, feedback ya? Feedback nggak sih? Suaranya Ibu mantul nggak? Mantul. Sempat feedback, Bu. Sempat. Oke. Mantul, mantap betul. Nah, maksudnya biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung disebut barang dalam proses. Dengan catatan itu adalah ganti. Dengan catatan itu adalah biaya dan biaya pemakaian bahan baku dan biaya gaji tenaga kerja langsung. Akun bahan baku dan tenaga kerja langsung disebut barang dalam proses dengan catatan itu adalah biayanya, biaya pemakaian dan biaya gaji tenaga kerja langsungnya, gitu ya. Disebut Ya, diganti, akunnya diganti barang dalam proses itu dengan catatan itu adalah pemakaiannya. Tetapi saat pembelian, misalnya pembelian bahan baku, kalau pembelian bahan bakunya bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah. Kalau bahan baku bertambah di debit apa di kredit? Debit. Debit. Nanti kalau pembelian bahan baku, pembelian bahan gitu aja. Disebut dengan persediaan bahan. Kalau pemakaian bahan baru disebut Barang dalam proses. Good. Nah, seperti ini. Pada saat tenaga kerja langsung ini diakui sebagai barang dalam proses jika sudah didistribusikan gajinya. Misal pencatatan gaji TKL itu disebut dengan beban gaji.
pendistribusian disebut barang dalam proses. Oke. Nah, nama akunnya diganti barang dalam proses untuk tenaga kerja langsung saat gaji itu didistribusikan atau diakui untuk menambah harga pokok barang tersebut atau harga pokok produksi nantinya. Oke. Balik lagi di sini. Nanti ini disebut dengan barang dalam proses, BOP disebut barang dalam proses jika dibebankan, atau nanti bisa disebut juga BOP-nya dienolkan. Kalau BOP dienolkan, nanti akan menjadi barang dalam proses. BOP dienolkan maksudnya BOP itu kan akun normalnya ada di debit kan? Ya nggak? Biaya overhead pabrik. Akun normalnya untuk pertama kalinya dicatat itu ada di debit. Jika dienolkan maka di kredit. Ya, Kredit. dienolkan di Kredit. terus debitnya diganti dengan nama barang dalam proses gitu. Oke. Sekarang langsung ke jurnal. Di sini contoh. Bahan baku dibeli secara kredit. Nama akunnya karena bahan baku dibeli, bahan baku bertambah, maka bahan baku di debit. Secara kredit jadi utang. Utang. Oke. Kemudian material yang diminta selama bulan tersebut, selama bulan Januari. Material maksudnya adalah bahannya. Bahan untuk produksi disebut dengan bahan bakunya. Bahan baku tadi kalau untuk pemakaian disebut dengan Barang dalam proses. material untuk penggunaan tidak langsung. Material untuk penggunaan tidak langsung ini adalah disebut dengan bahan penolong. Karena tidak langsung. Nah, disebut dengan bahan penolong. Bahan penolong masuk kategori apa? Overhead pabrik. Bahan penolong masuk overhead pabrik. Nama akun biaya untuk overhead pabrik adalah pengendali overhead atau bisa disebut juga dengan biaya overhead pabrik. Untuk lebih gampangnya bisa disebut dengan BOP. BOP. Terus, kenapa kreditnya bahan baku? Ini bisa disebut bahan baku juga atau persediaan bahan. Persediaan bahan. Biar kalian, loh kok bahan penolong masuk bahan baku. Nah, ini biar kalian gampang aja, ini nggak usah bahan baku tapi persediaan bahan. Bahan yang ada di gudang diminta untuk produksi, maka bahannya berkurang. Bahan berkurang berarti ada di kredit. Kredit. Ya, lanjut. Sekarang, total beban gaji terutang. Untuk pencatatan gaji saat pertama kali belum dibayarkan, untuk hanya dicatat. Nah, ini masih dalam bentuk utang, belum dibayarkan. Pencatatannya adalah beban gaji yang masih harus dibayar atau boleh disebut utang gaji juga boleh. Beban gaji atau gaji yang masih beban gaji pada gaji yang harus dibayar atau utang gaji. Utang. Utang gaji. Terus pada saat dibayarkan gaji yang masih harus dibayar pada kas atau
utang gaji pada kas. Seperti itu. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. sekarang, nah ini yang Ibu maksud pendistribusian gaji, disebut barang dalam proses. Distribusi beban gaji. Gaji yang sebesar 160.000 itu ternyata terdiri dari gaji tenaga kerja langsung, gaji tenaga kerja tidak langsung, gaji bagian pemasaran, gaji bagian administrasi. Nah, ternyata gaji tersebut didistribusikan untuk tenaga kerja langsung sebesar 65%. 65%. Oke, berarti gaji untuk tenaga kerja langsung adalah 160.000 dikali 65. 65%. Oke. Zoom-nya tinggal 10 menit lagi, nanti kalian join ya, join lagi ulang. Soalnya tadi Ibu pakai Google Meet, audionya nggak bisa-bisa. Makanya pakai ini lagi, pakai Zoom lagi. Ini 160, Ibu tulis di sini aja ya. Jurnal C. Gaji. Untuk tenaga kerja langsung sama dengan 160 dikali 65%. Tenaga kerja tidak langsung 110 dikali 15%. Oke. Pemasaran 160 dikali 13%. Ini 7%. Oke. Dapatnya dari sini. 104 itu dapatnya dari 160 kali 65, 24.000, 160 kali 15%, dan seterusnya. Tadi Ibu sudah jelaskan untuk pendistribusian gaji untuk tenaga kerja langsung, maka namanya adalah barang dalam proses. Pencatatannya adalah barang dalam proses. Dalam proses. Nah, ini untuk tenaga kerja langsung. Untuk tenaga kerja tidak langsung itu masuk kategori apa? Biaya overhead. Pabrik. Tenaga kerja tidak langsung masuk overhead pabrik. Maka ini adalah pengendali overhead pabrik BOP. Atau BOP. Nah, ini debit ya, ini di debit, ini debit. Ini debit. Debit. Terus untuk gaji bagian pemasaran. Untuk pemasaran tetap sama. Beban pemasaran, atau ini nggak usah pakai pengendali, nggak apa-apa, langsung aja. Beban pemasaran untuk administrasi tetap beban admin. Kreditnya ada beban gaji, ini kredit. Beban gaji ini ada di kredit. Oke, paham sampai sini? Gimana, Ibu? Paham. Ibu ulangin ya. Untuk pendistribusi. Iya, Bu. Sini ya, ulangin dari sini. Untuk gaji, untuk pertama kali kan dicatatnya sebagai utang karena belum dibayar. Jadi beban gaji pada gaji yang masih harus dibayar. Transaksi kedua, gajinya dibayarkan. Pencatatannya gaji yang masih harus dibayar atau utang gaji pada kas. Transaksi ketiga, ternyata gaji 160.000 tersebut, utang gaji tersebut itu terdiri dari gaji buruh, gaji tenaga kerja tidak langsung, gaji pemasaran, gaji administrasi. Nah, untuk pendistribusian atau pengakuan gaji masing-masing karyawan, maka untuk tenaga kerja langsung, nama akun biaya tenaga kerja langsung adalah nama akunnya barang dalam proses. Nama akun biaya
tenaga kerja tidak langsung, karena tenaga kerja tidak langsung termasuk overhead pabrik, nama akunnya adalah biaya overhead pabrik atau BOP. BOP. Gaji bagian pemasaran, nama akunnya beban pemasaran. Untuk nama akun gaji bagian administrasi, namanya beban administrasi. Kreditnya apa? Kreditnya adalah beban gaji, supaya nanti beban gajinya jadi 0. Itu ya. Iya, Bu. Oke, lanjut. Sekarang. Overhead pabrik. Yang E, overhead pabrik terdiri atas penyusutan dan asuransi dibayar di muka. Penyusutan. Ini kita akan mengakui biaya overhead pabrik. Akun normal dari biaya ada di debit. Maka ini diakui. Biaya overhead pabrik sebesar 22.500. Nah, ternyata biaya overhead pabrik tersebut terdiri dari penyusutan. Penyusutan itu kalau transaksi penyusutan, pencatatan normalnya gimana? Debitnya apa? Akumulasi penyusutan. Debitnya. Debitnya beban penyusutan. Beban penyusutan. Beban penyusutan debit, akumulasi penyusutan kredit. Oke, good. Nah, untuk pencatatan jurnal secara normal, beban penyusutan adalah debitnya beban penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan. Sedangkan asuransi dibayar di muka, debitnya apa? Beban asuransi. Beban asuransi dibayar di Beban muka. asuransi dibayar di muka. Oke, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Nah, untuk beban-beban tersebut sudah dikategorikan jadi satu menjadi beban biaya overhead pengendali overhead pabrik. Ini kalian kalau misalnya biar gampang ini langsung singkat aja BOP. Ya. BOP. Ya, biaya overhead pabrik. Karena tadi debit-debitnya sudah diganti menjadi biaya overhead pabrik, maka tinggal kredit-kreditnya saja. Ini kreditnya disesuaikan dengan transaksi ini. Misalnya penyusutan, debitnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Oh, berarti karena beban penyusutannya sudah diganti dengan BOP, maka tinggal kreditnya aja, akumulasi penyusutan. Gitu ya. Paham? Paham, Bu. Asuransi Ya, Bu. tinggal ganti aja asuransi dibayar. Paham. Jadi yang ditaruh di sini adalah yang kreditnya. Ini beban-bebannya tadi, beban penyusutan, beban asuransi langsung diganti jadi satu menjadi biaya overhead pabrik. Oke, sekarang yang yang F, biaya overhead pabrik secara umum jumlahnya 26.340 dibayar tunai, sisanya dikreditkan ke utang usaha. Biasalah pencatatan biaya. Pencatatan biaya seperti biasanya, biaya ada di debit 26.340 dibayar tunai 70%, tinggal dikali 70%, terus sisanya utang. Nah, biasa kayak jurnal biasa. Yang G, jumlah yang diterima dari pelunasan utang, biasa akun pelunasan utang, kas pada piutang. Dibayar utang usaha dan SPP. Nih, ini ada di debit ini, pajaknya ada di debit. Nih. Biasa pelunasan utang kayak pencatatan biasa, utang usaha, utang pajak pada kas. Sekarang yang I. Overhead pabrik diakumulasi di perkiraan overhead pabrik dibebankan ke perkiraan barang dalam proses. Apa itu intinya? Overhead pabrik diakumulasi di perkiraan pengendali overhead pabrik dibebankan ke perkiraan barang dalam proses. Bingung kan?
Intinya itu adalah Ya, Bu. mengenolkan biaya overhead pabrik yang Ibu sebut tadi loh. Ya, Bu. Biaya overhead pabrik dibebankan. Intinya mengenolkan biaya Oh iya iya. overhead pabrik. Kalau mengenolkan biaya overhead pabrik, berarti biaya overhead pabrik yang dulunya debit, maka sekarang di Di kredit. debit jadi di kredit. Kredit. Oke, good. Terus kalau udah di kredit, debitnya apa? Debitnya adalah barang dalam proses. BDP. Dalam proses. Oke. Barang dalam proses. Oke, itu ya intinya yang I ini. Intinya I adalah pengenolan biaya overhead pabrik. Nah, Iya. kalau dienolkan jadi di kredit, maka debitnya apa? Debitnya adalah dibebankan ke barang dalam proses. Maka debitnya adalah barang dalam proses. Gitu ya. Paham?